Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat pagi untuk rekan-rekan mahasiswa akuntansi UNUSA. Di pertemuan kita kali ini, di mata kuliah statistik, kita akan membahas mengenai penyebaran data. Lalu, untuk apa sih sebenarnya kita mempelajari ini? Ada kaitannya apakah dengan kehidupan kita? Lalu, bergunakah kita mempelajari penyebaran data untuk kelancaran kuliah Anda ataupun kelancaran tugas akhir Anda? Sudah pasti, karena semua terkait dengan statistik. Percaya tidak bahwa segala kehidupan ataupun apabila Anda itu sekarang adalah menjadi seorang pebisnis pemula, gitu kan, lalu Anda ingin mengetahui seberapa besar tingkat pendapatan Anda tidak hanya dilihat dari laporan keuangan saja, tapi dilihat dari setiap pendapatan yang dihasilkan di setiap hari dalam 1 bulan operasional bisnis Anda. Bisa Anda menggunakan statistik ini. Baiklah, kita akan memulainya. Oke, lalu kemudian tadi sudah prolognya, lalu untuk apa sih ya? Pernahkah saya contohkan di sini, pernahkah Anda menemukan membaca seperti ini di sebuah tabloid ataupun artikel gitu kan? Mengatakan bahwa rata-rata bunga pinjaman bank sekitar 11,43% per tahun. Namun kisaran bunga antar bank berada pada 7,5% hingga 14% per tahunnya. Lalu Anda bertanya-tanya, ketika itu karena Anda menjadi seorang pebisnis pemula, lalu Anda ingin mendapatkan penambahan dana gitu kan untuk modal Anda, kan Anda melakukan investasi baru, pembelian sejumlah alat tertentu atau membeli booth gitu atau meminjam booth, membuka di tempat pasar baru gitu kan. Lalu Anda berjalan ini ke bank tempat Anda menabung gitu kan. Ataupun bank yang Anda teliti, taruhlah bukan Anda menjadi seorang pebisnis, tapi Anda meneliti suatu bank kan, melihat bagaimana performa untuk pinjaman bank tersebut. Lalu di sana dikatakan bahwa bunga pinjamannya di level 12,75% per tahun. Nah, apa yang harus Anda simpulkan dari hasil itu? Lalu tadi Anda, karena di sini posisinya Anda mahasiswa, lalu Anda melakukan penelitian, Anda diharapkan mampu untuk dapat mensupport apapun hasil yang Anda dapatkan ya, support artikel ataupun supporting sources gitu kan, data yang mengatakan bahwa ternyata bunganya 11,43, 7,5, 14% dari artikel tadi. Lalu Anda di bank yang diteliti 12,75. Anda stuck. Bagaimana Anda menyimpulkan, wah ini berarti nggak bisa dipakai. Nggak gitu juga. Anda bisa menggunakannya. Tetap bisa menggunakannya, asalkan Anda bisa menambahkan sesuatu pengertian apa yang dimaksud dengan 11,43, lalu range antara 7,5 hingga 14% ini. Nah, saya tadi secara kurang lebih sudah mengatakan clue berikutnya yaitu range. Apa sih sebenarnya range itu? Gitu kan. Nah, kalau kita bicara mengenai, penyebaran data, ibaratnya Anda melihat tuh, banyak sekali yang terjadi data-data yang Anda kumpulkan banyak, lalu itu nilainya juga berbeda-beda, di tahun yang berbeda-beda pula, lalu Anda akan menemukan rata-rata juga dengan penyebaran yang berbeda. Itu biasa gitu kan. Lalu kadang rata-ratanya bisa sama gitu, tapi penyebarannya berbeda, ada. Atau rata-ratanya mungkin berbeda, tapi penyebarannya sama. Nah, loh, maksudnya apa coba? Lalu kemudian tenang, dari semua data-data yang dikumpulkan tadi itu, intinya adalah kita mempelajari salah satunya adalah statistika deskriptif. Bagaimana Anda mendeskriptifkan suatu hasil yang Anda olah, data-data yang Anda kumpulkan itu untuk bisa dibaca, kemudian mendukung penelitian Anda, mendukung statement Anda gitu kan. Baik.
Lalu sebelum ngomong ke range nih, saya akan bicara mengenai statistik deskriptif tadi itu. Ini sebenarnya harusnya sudah di em, jelaskan gitu pada saat awal gitu yang mengatakan bahwa statistika deskriptif itu adalah teknik yang digunakan untuk mensarikan data, menampilkan data-data tersebut dalam bentuk dan konsep yang bisa dimengerti oleh banyak orang. Nah, salah satunya adalah dengan cara mengukur penyebaran data ini. Nah, tadi sekilas saya sudah mengatakan tentang range 7,5 hingga 14% untuk bunga tadi kan. Nah, range ini menunjukkan jarak penyebaran antara nilai terendah dengan nilai yang tertinggi. Lalu anda melihat 12,75 itu dari mana gitu kan. Itu adalah nilai rata-rata dari semua data yang dikumpulkan, lalu muncullah 12,75 tadi. Lalu selanjutnya kita akan bicara cara mengukur atau mencari range rentangnya itu seperti apa. Rumusnya adalah sebagai berikut. Range itu diambil dari kata depannya yaitu R sama dengan high. High itu adalah high score, lalu L itu adalah low score ya. Jadi high score dikurangi dengan low score. Lalu pada soal yang telah saya berikan di GCR mengenai nilai mid-test dari 10 mahasiswa statistik, saya minta untuk mencari rentang nilainya. Rentang itu adalah range itu. Jadi Anda lihat tuh, pertama Anda urutkan dulu. Biasanya Anda mendapatkan data itu tidak seperti ini. Ini sudah sengaja saya urutkan. Data itu benar-benar acak gitu ya. Lalu ke random. Lalu Anda harus mengurutkan dari teratas hingga yang paling terbawah atau yang paling kecil hingga yang paling besar. Dan itu semua bisa dengan cepat Anda melakukan validasi di Excel. Jadi ketika Anda menjadi seorang mahasiswa, apalagi akuntansi, lalu sekarang di eranya seperti ini kita harus benar-benar paham mengenai software gitu kan. Paling mudah selalu saya akan utarakan ke mahasiswa saya gunakan Excel. Excel adalah salah satu tools yang paling mudah Anda dapatkan dan selalu ada di setiap laptop Anda dan itu adalah alat perang Anda, baik laporan keuangan, baik statistik maupun analisa-analisa yang lainnya. Jadi sudah saatnya tidak lagi menggunakan kalkulator. Anda bisa menggunakan rumusan-rumusan mencari hasil-hasil dari rumusan-rumusan tersebut dengan Excel. Nah, namanya validasi. Mungkin nanti pada saat kita Zoom, kita akan melihat bagaimana caranya untuk memvalidasi dengan cara Excel. Nah, ini yang saya utarakan di GCR ya, ini ada soalnya. Tinggal Anda cari saja karena tadi rumus R atau range itu adalah R sama dengan H dikurangi L atau range sama dengan nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah, maka carilah nilai tertinggi di antara sebaran ini. Lalu yang paling tertinggi adalah 95 dan yang terendah adalah 50. Tinggal 95 dikurangi 50 hasilnya adalah 45. Nah, range ini menyatakan bahwa semakin kecil jarak penyebaran data, maka semakin homogen juga distribusi nilai tersebut. Misalkan, ini adalah range-nya 50 sampai 95. Sekarang range-nya coba 50, 60, 65 dan itu aja atau enggak semuanya 50. Anda bayangkan seperti itu. Nilai tertinggi dan nilai terendah sama saja, 50 kali 50 0 gitu kan, atau 50 kurangi atau 60 lah, 50 sama 60, 60 kurangi 50 10 gitu kan, terlihat bahwa semakin kecil nilai R, maka semakin homogen juga. Nilainya terbatas antara kisaran 50 hingga 60 saja, tidak lebih dari itu. Beda halnya lagi ketika nilai 50 sampai dengan 95, R-nya menjadi 45. Nah, semakin besar range suatu nilai data itu, maka semakin bervariasi juga yang terlihat pada pengumpulan data Anda. Nah, setelah kita menghitung range, berikutnya ini adalah tadi saya ulangi lagi bahwa ini adalah kesimpulannya mengenai range ya. Ingat bahwa semakin kecil jarak penyebaran data, maka range-nya itu rendah gitu kan. Lalu kalau semakin besar range-nya, maka datanya itu semakin bervariasi juga nilai-nilainya. Nah, itu yang perlu Anda ketahui.
Lalu kemudian berikutnya kita masuk dalam kegunaan, kelebihan, serta kekurangan dari range ini. Untuk apa sih gitu kan? Untuk kegunaan dari range ini sebagai ukuran apabila dalam waktu yang singkat Anda ingin memperoleh gambaran tentang penyebaran data yang Anda teliti. Lalu agak sedikit mengabaikan faktor ketelitian karena hanya melihat dari nilai tertinggi dengan nilai terendah saja, ya kan? Lalu sudah pasti karena ini suatu hal yang didapatkan secara cepat juga, secara instan gitu kan. Kelebihan dari range ini tentunya ya sudah dalam waktu singkat Anda bisa langsung melakukan bahwa range-nya adalah sekian, belum masuk ke dalam rata-rata dan segala macamnya. Lalu kemudian kelemahan dari range sudah pasti karena sesuatu itu hal yang simple, cepat gitu kan, ketelitian pasti akan kurang di sini gitu kan. Kita hanya melihat sifatnya ya penyebaran datanya seperti apa. Terlihat ini variabilitas dalam data tersebut seperti apa. Lalu, nah karena saya bicara mengenai variabilitas, ya, kelemahan range yang berikutnya adalah tentunya tidak memperhatikan distribusi yang terdapat di dalam range itu gitu kan. Kita tidak bisa meneliti seberapa bentuk distribusi dalam data-data yang Anda teliti secara real. Nah, karena itu butuhlah perhitungan berikutnya yakni deviasi. Nah, kalau kita bicara mengenai deviasi gitu, tentunya Anda akan ingat, oh ada deviasi, masih saya ulang lagi gitu ya. Ada deviasi, lalu kemudian ada deviasi rata-rata, ada varians, ya kan? Lalu masih ingatkah Anda tentang kuartil, persentil gitu kan? Mmm, itu mungkin sudah pernah Anda dapatkan sebelum UTS ya? Ya sebelum UTS. Lalu kemudian nggak ada salahnya. Baiklah, saya akan mulai dengan deviasi. Jadi pengertian suatu deviasi itu adalah selisih atau penyimpangan dari masing-masing skor interval dari nilai rata-rata hitungnya. Misalkan nih, kan Anda tahu semua tadi nilainya sebarannya misalkan dari awal tadi 50 sampai yang tertinggi adalah 90. Nah, lalu kemudian berapa interval-interval yang dari masing-masing skor tersebut. Misalkan saya contohkan yang ada di sisi sebelah kanan yang merupakan salah satu soal yang saya berikan ke Anda, yaitu soal kedua, saya minta kalian untuk menghitung deviasinya berapa, ya. Nah, terlihat memang ini jauh lebih mudah karena frekuensinya hanya satu. Apa Bu maksud F atau frekuensi? Jadi skor 8 itu yang didapatkan ya cuma satu orang, lalu 7 itu cuma satu, 6 cuma satu, 5 satu, semuanya satu. Ini data tunggal namanya, semuanya pada satu. Nah, yang diuji juga cuman 5 orang dan 5 orang ternyata kebetulan nilai-nilainya juga berbeda-beda gitu kan. Nah, lalu kemudian kita melihat nih, berapa sih penyimpangannya gitu kan dari nilai yang terkumpul dari range nilai 4 hingga 8 ini gitu kan. Lalu deviasi ini kita dapat juga diartikan sebagai nilai min ya, atau bisa diartikan juga sebagai selisih lebih atau juga deviasi positif ataupun juga mungkin deviasi negatif seperti itu, tergantung dari hasil ini. Nah, lalu kemudian cara penghitungannya seperti apa? Nah, 8 tambah 7 tambah 6 tambah 5 tambah 4 semua ditambahkan, dijumlahkan nih, itu sama dengan 30. Lalu dibagi 5 karena frekuensinya yang melakukan ujian itu hanya 5 anak, gitu kan, yaitu 6. Nah, ketahuan, Bu, berarti ini range, maksudnya deviasi ini juga dapat diartikan sebagai rata-rata kah? Gitu kan. Untuk pada data tunggal, ya Anda bisa mengatakan bahwa ini adalah rata-rata. Tapi nanti dulu ketika kita komparasikan dengan data berkelompok atau data sebaran gitu kan. Ini datanya masih tunggal. Sekali lagi data tunggal itu apa? Data tunggal adalah frekuensinya setiap nilai ini adalah terlihat nilainya seluruhnya satu. Masing-masing itu satu ya. Nah, lalu untuk mencari deviasi per skor itu juga dilakukan perhitungan seperti ini. 8 dikurangi dengan nilai dari
min tadi berapa min skornya 6 ya di sini. Berarti 8 kurangi 6 dan ini deviasi positif plus 2 plus 1. Lalu kemudian ini negatif 1, negatif 2 yang dikatakan sebagai deviasi negatif, ini deviasi positif. Lalu deviasinya ternyata hasilnya adalah 0. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke dalam deviasi rata-rata untuk yang data tunggal seperti yang tadi sudah dilakukan, lalu kemudian kita akan melihat average deviasi. Wow, apalagi? Jadi ketika kita tadi mengatakan bahwa 30 dibagi 5 itu berarti rata-rata ya, Bu? Iya, tenang dulu. Kalau kita mengatakan ini adalah rata-rata, iya. Tapi ketika Anda masuk ke deviasi, ingat bahwa deviasi itu adalah merupakan suatu simpangan gitu kan. Kita melihat bagaimana simpangannya dari nilai mutlak ya, dari setiap nilai yang ada. Nah, karenanya kemudian muncullah nih average deviation, average deviasi atau kita singkat dengan AD. Di mana rumusnya adalah jadi jumlah X ini, jumlah X ya, jumlah X kecil yang ada di sini, jumlah deviasi, ini seluruhnya dibagi dengan N. N itu ini tadi frekuensinya. Ternyata di sini, taruhlah gitu ya, kita lakukan penjumlahan semua ya, lalu kemudian kita mengabaikan nilai negatifnya. Ini kan 2 tambah 2 4, 4, 5, 6. Berarti ada 6 nilainya di sini dibagi dengan 5. Hasilnya 1,2 ya. Lalu kemudian ini adalah average deviasinya. Lalu selanjutnya data tunggal frekuensi sebagian atau seluruhnya lebih dari satu. Maksudnya seperti ini, frekuensinya itu ada misalkan nih skor 31 untuk X atau ini umur ya. Misalkan kan nggak ada skor 31 ya. Ini umur. Taruhlah Anda mengumpulkan data di mana masing-masing umurnya itu range-nya antara 23 hingga 31. Kebetulan yang Anda kumpulkan itu umur terbanyak itu di umur 27 gitu kan. Nah, tapi semuanya memiliki frekuensi yang berbeda-beda. Lalu tinggal saja Anda kalikan F dikalikan X hasilnya sekian, sekian, dan sekian. Ini F kali X ya. Lalu kemudian setelah itu, maaf, setelah itu Anda hitung nilai X-nya. Sebelum masuk ke nilai X, Anda menghitung, ingat hitung apa? Hitung nilai min tadi. Min dari data ini atau dikatakan sebagai deviasi. Lalu Anda jumlahkan nih setelah F dikalikan X itu ada berapa, kan totalnya berarti ini 31 kali 4 sama dengan 124, 30 kali 4 sama dengan 120, 29 dikalikan 5 sama dengan 145, dan seterusnya hingga 23 dikalikan 2 sama dengan 46, lalu Anda jumlahkan semua, yaitu terlihat jumlahnya adalah 1360. Lalu masukkan ke dalam rumus min tadi ya, yaitu 1360 ini yang merupakan hasil penjumlahan dari fx ini ya, dari semua sebaran data Anda. Lalu kemudian dibagikan dengan N Anda ada berapa? 50. Hasilnya adalah 27,2. Nah, lanjut berikutnya. Yang X bagaimana Bu yang ini? Ya, kenapa ini hasilnya menjadi plus 3,8 gitu kan? Lalu ini 2,8. Ini dari mana asalnya? Coba, ini adalah bonus untuk kalian yang bisa menjawabnya. Silahkan langsung komen di YouTube yang saya share ini, dan saya akan berikan bonus nilai untuk ke keaktifan Anda di kelas. Oke? Nah, silakan tuh cari dari mana sih sebenarnya 3,8 ini plus 2,8 plus 1,8 dan selanjutnya. Lalu setelah itu dikalikan F dan X. Fx ini yaitu frekuensinya dikalikan X kecil ini, hasilnya adalah 15,2. Ditambahkan lagi, ini buat apa sih ini kok ditambahkan semua gitu kan? Ini ditambahkan untuk melihat, untuk mencari
average dari deviasi. Nah, terlihat bahwa ternyata jumlahnya adalah 82, kemudian dibagikan dengan frekuensi totalnya yaitu 50, hasilnya 1,64. Nah, lanjut lagi berikutnya. Oke, kita masuk ke deviasi standar. Apa sebenarnya deviasi standar? Deviasi standar itu biasa disebut dengan SD, biasanya di sini. Nah, standar deviasi sesuatu. Ini deviasi standar itu untuk mencerminkan berapa sih reliabilitas dari suatu penyebaran data Anda. Nah, cara untuk mencari deviasi standar itu ada seperti berikut ini untuk data tunggal, ya. Ini adalah rumusannya. Lalu kemudian saya contohkan dulu untuk rumusan yang data tunggal. Ini adalah rumusan untuk data tunggal, di mana ini adalah sebaran nilai. Sengaja saya tuliskan agak acak di sini random. Ini yang dikatakan penulisan random. Kan seharusnya dari nilai terendah ke nilai tertinggi. Yang terendah itu 60, harusnya di atas, kemudian tertinggi yaitu 80 berada di bawah. Semua frekuensinya karena data tunggal tadi semuanya satu. Nah, lalu kemudian X kecilnya terlihat dihitung dari mana? Sebelum menghitung X kecil ini Anda wajib menghitung, ingat, yaitu nilai mean. Mean ya, nilai mean dari deviasi ini. Ini adalah rumusannya. Nah, terlihat bahwa di sini nilai min-nya adalah 70. Nah, sudah X kecil, masih ingat kan? Itu X besar dikurangi X kecil. Atau X besar dikurangi dengan min 70, maaf. 73 dikurangi 70 hasilnya plus 3. 78 dikurangi 70 hasilnya plus 8. Dan seterusnya, dan seterusnya. Lalu kemudian kita jadikan kuadrat di sini karena kita untuk mencari bagaimana sih deviasi standarnya. Jadi X kecil ini tadi Anda kuadratkan. Terlihat bahwa 3 pangkat 2 adalah 9 dan seterusnya. Lalu Anda jumlahkan. Lalu apakah sudah berarti menghitung standar deviasi seperti ini? Belum selesai, tunggu dulu. Ini adalah rumusan dari standar deviasi. Anda masukkan, Anda tarik akar dulu, yaitu hasil dari 346 ini dibagi 7, lalu Anda akar. Hasilnya berapa? Terlihat bahwa hasilnya simpangan standar deviasinya adalah sebesar 7,03. Nah, untuk berikutnya kita masuk ke dalam ukuran penyebaran relatif. Sekali lagi adalah kesimpulan. Intinya sama sih. Bagaimana Anda mencari mean, standar deviasi, tadi ada average deviasi juga. Lalu kemudian masuk ke dalam suatu kesimpulan. Ya. Kegunaan dari deviasi tadi ada average deviasi atau AD, lalu deviasi standar itu SD gitu kan. Apa sebenarnya gitu kan? Intinya kita menghitung untuk mengetahui seberapa variabilitasnya, variasi ya, data sekaligus untuk mengetahui homogennya data Anda. Jika deviasi rata-rata atau deviasi standar Anda semakin besar, maka berarti semakin besar juga variabilitas data Anda. Atau dapat dikatakan bahwa data-data yang Anda peroleh itu adalah data-data homogen. Karena ternyata setelah dicari average deviasinya, lalu dicari juga deviasi standarnya, lalu sebelum masuk ke deviasi Anda masuk range, gitu kan, kita lihat range-nya itu nilai R-nya sedikit kecil. Lalu kemudian terlihat juga deviasi standarnya, kemudian rata-rata yang ada juga homogen. Jadi itu adalah satu cirinya. Lalu ketika Anda tahu bahwa data Anda ini mungkin, lalu yang satunya lagi besar variabilitas itu heterogen, apa yang Anda masukkan ke dalam berikutnya adalah pengolahan data Anda. Disesuaikan apabila tahu mungkin apa yang harus dilakukan. Kalau heterogen bukan. Ini nanti akan bisa menarik suatu kesimpulan atas penelitian Anda.
Lalu saya simpulkan sekali lagi bahwa kalau kita masuk dalam ukuran penyebaran relatif, kita ingat bahwa koefisien untuk nilai range Anda, misalkan di sini adalah range harga saham. Kita lihat bahwa harga saham paling tinggi itu 878 per sahamnya, yang paling rendah adalah 160. Anda kurangin seperti ini. Lalu kemudian untuk mengetahui koefisien range, yaitu bukan dalam bentuk nominal saja tapi persentase, yang dilakukan adalah Anda bagikan tuh hasilnya tadi, R tadi dibagikan dengan hasil dari 878 itu kedua harga tertinggi ini, maksudnya kedua harga ini ditambahkan, yaitu harga tertinggi ditambahkan dengan harga terendah, lalu dikalikan 100%. Terlihat bahwa jarak nilai terendah dan tertinggi antar harga saham itu sekitar 69,17%. Kira-kira berapa jarak nilai terendah dan tertinggi dari bunga yang saya sebutkan tadi di awal ya? Masih ingat bunga pinjaman bank? Silahkan. Sekali lagi ini adalah bonus kedua untuk teman-teman dari S1 Akuntansi Pusat yang melihat YouTube saya ini. Segera berikan jawabannya, lalu dengan cepat pula saya akan masukkan nilai Anda sebagai nilai bonus keaktifan di kelas. Lalu berikutnya masuk ke B. Kita masuk ke dalam koefisien deviasi rata-rata. Sekali lagi, karena biasanya ke dalam, kalau kita bicara mengenai suatu penyampaian dalam artikel, penyampaian dalam penelitian yang ejawantahkan ke dalam satu kalimat, maka biasanya dikeluarkan dalam bentuk persentase. Karenanya, di sini saya eh, contohkan, disimpulkan untuk koefisien range ini yang tadinya Anda tahu di dasar basic tadi adalah nominal, sekarang dalam bentuk persentase. Berikut pula koefisien deviasi rata-rata Anda. Terlihat saya contohkan di sini bila pertumbuhan ekonomi negara maju itu untuk kita lihat bahwa deviasinya adalah sekitar 0,56, lalu kemudian X nilainya adalah 2,6. Tinggal Anda bagi, kemudian Anda kalikan. Hasilnya adalah seperti ini. Jadi penyebaran pertumbuhan ekonomi dari ini sekitar 10%. Lalu Anda bisa membandingkan persentase-persentase. Selanjutnya, ukuran penyebaran relatif untuk koefisien standar deviasi. Anda masih ingat tadi KSD adalah K itu adalah koefisien, SD adalah standar deviasi. Masih ingat kan rumusnya tadi? Nah, setelah kita tahu tuh nilai standar deviasinya berapa, Anda tinggal S selalu diberikan dengan X. Masih ingat? Lalu kemudian dikalikan dengan 100% akan terlihat menjadi nilai persentase. Sehingga bisa dimasukkan ke dalam suatu kalimat yang baik. Kan? Lalu ada nih mengenai teorema Chebyshev gitu kan. Ini mengenai teorema di penyebaran data. Intinya mengatakan bahwa untuk suatu kelompok data dari sampel ataupun populasi gitu kan, minimum ada proporsi nilai yang terletak dalam nilai K standar dari deviasi dari rata-rata hitungnya. Kurang-kurangnya 1 - 1 per K pangkat 2. Lalu apa itu K? K itu adalah konstanta dan nilainya harus lebih dari. Dan itulah akhir dari pertemuan kita untuk statistik di pertemuan 9 ini. Namun sebelum kita akhiri, izinkan saya untuk membacakan tentang hukum empirik mengenai penyebaran data ini. Jadi, guys, secara empiris data hukum ini, bahwa untuk distribusi simetris dengan distribusi frekuensi itu ada bedanya gitu kan, berbentuk lonceng gitu kan. Di sini ada angka-angkanya 68% data berada pada kisaran rata-rata hitung ditambah dengan 1 kali standar deviasinya. Lalu 95% data berada pada kisaran rata-rata hitung ditambah 2 kali standar deviasi. Semua data atau 99,7% itu berada pada kisaran rata-rata hitung ditambah 3 kali standar. Terus ketiga,
adalah apa maksud dari kata ataupun tulisan yang saya katakan barusan. Jadi segera komen. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Lalu jangan lupa ini di-like, lalu di-komen atau subscribe untuk channel YouTube Mika Sakti FE Pengusaha. Untuk Anda, untuk semua. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam sehat selalu. Selamat aktivitas.